Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis Basyairul Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, sehat wal afiyah, diberikan kita umur mudah-mudahan berkah, rezeki berkah, keluarga berkah, suami, anak-anak semuanya berkah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni. Nah, itu ada sholawat yang mana bila kita itu ada kesusahan, dibaca sholawat ini sebanyak-banyaknya. Ketika kita itu ada masalah yang kita anggap susah untuk diselesaikan, itu sholawatnya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad daqat hilati adrikni. Nah, apa labian? Qad daqat hilati, ya apa? Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Nah, itu saya dengar semalam pengajian Ustazah Halimah Al-Idrus. Semalam Sidirlah memberikan cerita tentang keutamaan sholawat yang kita baca tadi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Tsani ini ya, bulan di mana wafatnya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Jadi hari ini dan besok itu acara puncak Haul Solo. Pernah kalian ke Solo? Hadir haul belum pernah. Hadir haul Temunkawa dengan suaminya sekaligus ulang tahun pernikahan pian yang ke-60 tahun. Anniversary kah? 60 tahun lah. Wah, itu habana sudah tuh. Hadir haul sekaligus bulan madu sama suaminya. Jangan menyorangan tolak haul, ya, tolak ziarah kalau bisa dengan suaminya. Luangkan waktu suami istri pergi ziarah. Kalau berombongan ngalih lah, pakai mobil pribadi ya. Mobil Alphard pian tuh dipakai, jangan kerudungi terus buruk kena mobilnya. Mobil Alphard ya, ada kalian di mobil Alphard, ulun kada suah yo mencapai.
melihat tidak masukin ke dua. Masya Allah. Jadi apapun yang kita miliki itu ya untuk ibadah. Rumah untuk ibadah. Ini rumah baru, Masya Allah ya. Di bawah majelis salim, dibacakan burdah, bulan semalam diadakan maulid, dihadiri para habaib dari Hadramaut, dari Yaman, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan juga ya, mungkin pian isi rumah mau besar ataupun kecil. Kalau besar keundangan boleh, kalau kecil baca sekeluarga pian suami pian, anak-anak pian ya, bacakan rumah pian itu burdah. Nanti suaminya yang mimpin. Nah, suaminya kan ustadz semua ini. Biar semuanya mimpin ya, biar rumah itu berkah. Rumah itu ada yang disenangi malaikat, ada yang disenangi jin atau hantu. Rumah yang disenangi malaikat itu diantaranya rumah yang dibacakan amaliyah Al-Quran kah, atau zikir kah, atau sholawat kah, atau apa, sholat sunnah. Nah, maka malaikat ketujuh masuk ke rumah seperti itu, maka keluarga itu akan tenang, suami itu akan ya semakin romantis, anak-anak semakin soleh solehah. Nah, itu rumah yang sering didatangi malaikat. Makanya rumah seperti itu juga biasanya diharumi dengan dupa-dupa. Setiap hari Jumat kah, setiap hari Senin kah, wangi-wangian itu disenangi malah malaikat. Nah, begitu juga sebaliknya, rumah yang disenangi oleh jin ya, dan kawan-kawannya. Siapa aja kawan-kawan jin itu? Kuntilanak. Oh, suah lapian melihat kuntilanak. Ada viral kuntilanak di Banjarbaru. Kuyang kah kuntilanak kah? Kuyang. Bujur juga tuh. Tapi kuntilanak tuh bagus, selalu bahagia, tersenyum, tertawa, ya kan? Tidak pernah bersedih. Nah, kalah pian lawan kuntilanak bila pian bersedih, ya kan? Kuntilanak tuh tertawa terus, bahagia terus. Nah, dan bahagia kita dengan Nabi Muhammad. Muhammadun rauhun li anfusina. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah menjadi ketenangan diri kita. Habib Ali Habsyi mengatakan ma'nal farah bin Nabi. Bersama kami ini senang selalu dengan Nabi Muhammad. Asa alaina yadum. Mudah-mudahan nih senang kami ini senantiasa ada terus, tiap hari, tiap malam, tiap jam, bahkan setiap detik, setiap hembusan nafas adalah senang dengan Nabi Muhammad. Nah, itu orang yang luar biasa seperti Habib Ali Habsyi. Nah, kita itu muntawa ya, ada wayah-wayah senang dengan Rasulullah ya kadang. Majelis seperti ini ya insya Allah ini menjadikan kita membaca sholawat, ya membaca burdah tadi kan luar biasa. Pujian-pujian itu menjadikan hati kita itu tenang, senang ya. Yang sumpek jadi senang, yang galau jadi bahagia. Ya. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Kita ini kada bisi hutang ya kada. Cuman bisi kredit. Kredit itu sama kada lawan hutang. Ulun sama ibu ini kada bisi rumah buai. Hendak mengambil rumah kada dapat mengambil lah. Menukar dapat ya, mengambil rumah kada dapat mewah ini. Mikir-mikir ya, bayarinya tuh nang 10 tahun 3 juta.
10 tahun 3 juta lah, nah, kurang lebih lah. Mengajar 2,5 juta aja 500.000 tuh hutang mulai. 20 tahun tak hutang ya kadang tuh hutang kredit itu ya kadang, mudahan ya selalu lancar usaha suami Dian ya, Allah berkahi rezekinya. Mau rezeki yang banyak apa yang cukup ibu-ibu? Banyak dan cukup, banyak tuh nyata cukup lah. Kalau cukup pasti banyak lah. Gimana nih? Kalau cukup pasti banyak, kalau banyak tidak mungkin cukup, belum tentu cukup. Berarti yang dipilih rezeki yang cukup. Masya Allah. Yang cukup apa yang berkah? Hah? Yang berkah, rezeki yang banyak, cukup, berkah. Sedikit tidak cukup, kada berkah. Pilih mana? Masya Allah, mudahan Allah kabulkan ya kada. Amin ya Rabbal. Yang ulun ingin ceritakan ini, ibunya Habib Ali Habsyi bernama Alawiyah. Nah, jadi Alawiyah itu ciri khas nama para habaib. Kalau biniannya Alawiyah, kalau lakiannya Alwi. Makanya rancang kita mendengar Habib Alwi ya. Nah, kalau Syarifah Alawiyah. Jadi ngaran Alwi ini atau Alawiyah ini jangan sembarang ngasih ngaran ya. Para habaib kebanyakan tidak mau memberikan tasmiyah ya, kepada orang yang bukan Habib dengan ngaran Alwi atau Alawiyah. Itu khusus untuk mereka. Takutnya nanti ya dikira Habib. Nama anaknya Soyono, abahnya Alwi. Nah, nih kami Habib nah kan. Alwi itu nama-nama Habib ya. Kalau mau hendak nama Ali ya. Dulu anak saya ini yang mana tuh? Yang besar. Nah itu saya mau ngasih nama Alwi. Minta ke Habib Alwi Al-Idrus dari Hadramaut waktu datang ke Banjarmasin. Habib tabarukan dengan pian yang mentasmiahi, ulun hendak ngaran Alwi. Jadi jangan Alwi, Ali aja. Ini ngarannya Alawiyah. Jadi ceritanya waktu itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pergi berdakwah di kota Shibam. Lalu bertanya dengan guru-guru di sana, di antaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sumed dan Habib Ahmad bin Umar bin Sumed. Ya Habib, saya ingin istri yang muallimah, yang berpendidikan ilmu agama. Nanti saya jadikan istri, saya bawa dia berdakwah dengan saya. Saya ada tempat-tempat yang itu wanita-wanita perlu ya berdakwah. Seorang istri yang dia berdakwah dengan wanita-wanita di kampung-kampung yang sedikit daripada mereka itu di dalam majelis ilmu. Lalu kata Habib tadi, ada murid kami Alawiyah Al-Jufri ya, akhirnya datang minta izin ya pada kakeknya lah, Habib Ahmad bin Hadi Al-Jufri. Lalu kata kakeknya, ya sudah saya izinkan untuk menikah putri saya. Jadi setelah diminta langsung ya nikah. Udah nih Alawiyah ini nggak tahu kalau dia itu dikawinkan sama orang tuanya, sama kakeknya, walinya. Tahu-tahu dibilang Alawiyah
kan sudah kukawinkan tadi. Nah, suami kan seorang ustadz, seorang dai dari kota Siwun. Inggih anu bahaya. Artinya langsung ridho Alawiyah ini dengan keputusan keluarga untuk nikah. Jadi malam itu langsung ya sama Habib Ali bermula Habib Muhammad berbulan madu, dan paginya langsung minta izin untuk dibawa ke kampungnya di Tarebeh atau di nanti ke Sewun untuk berdakwah. Nah, itu bagaimana seorang istri yang ridho, yang ikhlas selama ada calon suami yang soleh, dan juga ya, orang tua tahu ya memberikan calon suami itu yang soleh, yang baik, sehingga diterima. Nah, kemudian juga seorang istri ya seorang anak itu juga menerima bagaimana pilihan orang tuanya meskipun tanpa izin, tanpa restu anak. Dan dalam fikih boleh ya wanita yang bukan janda atau wanita yang bujang itu dikawin paksa, boleh. Wah, dikawin paksa. Tapi yang janda tidak boleh dikawin paksa kecuali dengan izin dia. Jadi yang janda itu ditanya, "Oh galuh hikam hendak kawin kah?" Nah, bila hendak nah ada abah calon nah. Ndah bahai kada hendak bila kada ustad ya nah jawab ini pilih pulang. Contoh ya kada. Tapi yang perawan itu langsung dinikahkan sah meskipun tanpa izinnya, tanpa ridho. Wah, ini ngalih biar anak-anaknya kada pilih tumpangnya kada hakun pilihan kuitan jarang. Wah, ini bisa milih seorang ya kada anakan wah ini. Nah, itu kuitan Habib Ali Habsyi ya. Nah, lalu beliau itu jadi ini seorang dai ya mana-mana berdakwah, mengajar ya, Masya Allah. Jadi ustazah mengajar kemana-mana. Kemudian tuh bercerita daripada kuitannya itu, saya ketika mengandung ya anak saya yang bernama Ali, saya bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita ibunya. Jadi Habib Syarifah Alawiyah ini mimpi melihat Rasulullah itu seakan-akan masuk ke dalam tanah, masuk sampai tinggal kepala aja lagi Rasulullah ini. Lalu Hubabah Alawiyah ini merasa khawatir dan berteriak, "Adrikun Nabi, ayo tolong ini Nabi, kita angkat dia." Lalu akhirnya kata Alawiyah, saya mengangkat Rasulullah. Alawiyah ini kan cucu kan, diangkat kakeknya Rasulullah ya, sampai keluar dari tanah. Lalu ketika keluar, berkata Alawiyah, aku melihat cahaya yang keluar dari betisnya Nabi seperti biji daripada mutiara Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi melihat Rasulullah, namun kisahnya kayak itu ya, kayak menolong Rasulullah gitu. Nah, dalam masuk ke dalam tanah, khawatir kalau sekali diangkat terpancar cahaya di batis baginda Nabi Muhammad, butiran-butiran mutiara. Lalu bertanya kepada orang yang soleh. Kata orang soleh, engkau mimpi seperti itu bahwasanya engkau akan melahirkan, ini ketika hamil lah, mimpi itu akan melahirkan seorang anak yang mana dia akan menghidupkan syariat Allah Ta'ala ya,
dan akan menjadi seorang panutan di zamannya. Nah, maka itulah Al-Habib Ali Habsyi. Jadi ibarat mutiara tadi, mutiara yang terpancar di betisnya Rasulullah itu adalah cucu daripada Rasulullah yang akan dilahirkan oleh Syarifah Alawiyah, seorang yang luar biasa, orang besar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu Habib Ali cerita ya bahwasanya saya dididik sama ibu saya ketika hendak tidur. Awadatni walidati fi hina sigari an aqula inda naumi. Ibu saya senantiasa menyuruh saya ketika saya kecil, ketika hendak tidur, wahai anakku Ali, kalau kamu mau tidur baca ini doa, Allahumma samih kulla man ightabani aw sabbani aw takallama alayya waghfirli ma kana minni. Nah, apa artinya? Ya Allah, maafkan setiap orang yang menggibah saya. Menggibah itu ngomongin kita, yang mana kalau kita dengar kita kada ketujuh, kita marah, tentunya keburukannya kada. Nah, itu gibah. Meskipun benar kata ulama, bujur kita itu, bujur, tapi kada baik bujur, dan bujur itu gibah. Kalau nya kada bujur itu fitnah, ya, lebih besar lagi. Menggibah aja itu kada boleh, haram, apalagi mengfitnah. Ini Habib Ali Habsyi ya, sejak kecil sudah disuruh memaafkan orang yang menggibah beliau. Kenapa? Menggibah itu dosanya besar. Bahkan kelak nanti orang yang menggibah itu diberikan daging busuk saudaranya yang dia gibah. Ibarat daging busuk di hari kiamat, disuruh makan. Gak mau saya makan daging busuk ini. Makan, kata malaikat, kamu telah menggibah apa? Saudaramu sesama muslim. Nah, itulah apa hukuman daripada orang yang menggibah. Ini Habib Ali Habsyi memaafkan sudah, biar dia maafkan aja. Nah, makanya tuh ada cerita seorang wanita, dia itu biasa-biasa aja, ibadahnya biasa-biasa aja. Ternyata setelah ya dia meninggal dunia, dia kok masuk surga. Dilihat dalam keadaan enak sekali, dalam keadaan nyaman di alam kuburnya. Yang mimpi tadi bertanya, "Ugaluh ya, kami tahu kami kelakuan sembahyang kadang-kadang, kadang sembahyang, ini kenapa jadi bahagia?" Ujarnya, saya senantiasa mendapatkan kiriman ya pahala ibu-ibu atau teman-teman saya yang menggibah saya setiap hari. Ya. Jadi ibu-ibu ngumpul apa di arisan, apa di mana ngumpul-ngumpul yang dibicarakan si Galuh ini, dapat pahala, dapat pahala. Sebab itu saya banyak kiriman dan saya selamat gara-gara mereka mengirim saya pahala, dan pahala mereka berkurang. Kenapa ya? Ya karena si Galuh ini kadang memaafkan. Tapi Habib Ali Habsyi tidak ingin mengurangi pahala saudara-saudaranya yang menggibah, biarkan dimaafkan. Jadi mereka tidak hilang pahalanya. Ya. Ausabani, atau yang mencela saya, menyambati saya, atau yang berbicara di belakang saya, waghfirli maka minni, ya Allah ampuni bila perbuatan itu semua ada pada diriku. Orang lain saya maafkan ya Allah. Kalau saya ada menggibah, ada tersambati orang,
ya mencela orang, ampuni ya Allah. Ini lagi halus Habib Ali Habsyi, sudah dididik sama ibunya agar memiliki hati yang bersih. Hati tidak ada dendam kepada orang lain. Hati yang memaafkan kepada orang lain. Ini sejak kecil nih, kata Habib Ali Habsyi. Saya waktu kecil, kalau mau tidur, nak, ini baca doa lah, Allahumma sameh man irtabani au sabbani au takallama alayya waghfir li ma kana minni. Nah, menbiang kada hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Nah, kita anak disuruh memaafkan, kita aja masih banyak nih. Ya, sarik lawan orang-orang, lawan siapa-siapa tuh, terbawa guring. Nah, kita aja masih belum bisa untuk tidur hati dalam keadaan memaafkan kepada saudara-saudara kita muslimah ya. Mungkin ada salah ya. Ini dilatih. Mulai malam ini nih tidurnya dilatih. Nah, begitulah ya para syarifah mendidik anaknya. Kenapa? Mereka wanita-wanita yang hatinya tidak ada sedikit pun dendam, benci kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena ada cerita Nabi kita waktu itu duduk di masjid dengan para sahabat. Ada masuk salah seorang sahabat. Kata Nabi kita, dia min ahlil jannah. Melihat sahabat, oh untungnya. Hari kedua masuk lagi. Nabi ngelihat dia lagi. Ini orang terlambat biasanya. Tapi Nabi bilang dia min ahlil jannah. Coba sahabat nih, untungnya Nabi kita menyambat nih. Sampai 3 kali Nabi kita menyebut nih orang termasuk penghuni surga. Lalu sahabat nih iri, amalan apa yang diperbuat ini orang? Ke masjid aja sering terlambat. Gitu kan? Apa nih, amalan apa? Sehingga Nabi menyebut kemuliaan dia. Lalu dia baelang ke rumahnya ya. Seakan-akan mengatakan anu kawaka aku nah Mbah Beelang anu aku kada bulik lah, aku ada masalah di rumah lawan biniku. Jadi kawaka malam di sini sehari 2 hari supaya masalahku tenang, kena hanyar kena aku bulik. Ya sahabat tadi kada apa-apa. Inya bapander seperti itu tiada lain kecuali supaya tahu siang malam tuh apa nang digawi, supayanya menggawi dan supaya juga menjadi penghuni surga. Sahabat ini kada curiga ya, namanya kawanan ya, kada terima aja malam di rumahnya ya. Malam pertama semalaman di sembahyang biasa aja witir ya, paling ya 3 rakaat 5 rakaat, kada juga banyak witir, baca Quran ya paling 1 juz 2 juz. Sholat berjamaah, nanti subuh berjamaah, ya udah nggak ada amaliyah malam itu, ibadah suntuk semalaman gereda. Kalau malam sholat tahajud 1000 rakaat seperti pian ya ada juga. Masya Allah, seperti pian siapa ini ya? Ya. Dilihat nggak bersahur juga, pagi sarapan berarti nggak puasa, kada puasa ini. Ngaji biasa saja 1 juz 2 juz. Jadi sehari mungkin isuk kena tahajud nih ya. Jadi malam kedua dihilai sama juga. Malam ketiga, siang ketiga sama juga, amalannya biasa-biasa aja. Lalu anu petakune aku mohon maaf nah di sana nah. Anu sebenarnya aku ini hendak tahu amalan ikanmu apa. Nabi menyambat 3 kali ikam tuh min ahlil jannah. Itu nang hendak aku ketahui. Aku kan ada masalah di rumah baik-baik aja. Jadi mendustai kawan, cuman mendustanya kada mudarat ya, ada yang diunting untuk kebaikan akhirat. Ujarnya, aku seperti yang kau lihat, nggak ada amalan yang istimewa. Akan tetapi aku bila hendak guring sebelum tidur, di hatiku berkata, ya Allah, maafkan semua kesalahan orang-orang yang memiliki salah kepadaku. Apapun kesalahan mereka ya Allah, maafkan ya Allah. Saya ridho ya Allah, mereka mau menggibah saya, mengfitnah saya, menyambati saya, atau mengambil hak saya maafkan ya Allah.
atau hutang ulun relakan ya Allah, tapi belum bayar diambil. Tapi kada bapak dah lah hutang aku relakan lah kowe anu hutang anu harus dibayar gitu ada. Cuman bila anu dimaafkan bilanya kada bayar sudah selawasatnya kada apa-apa lagi sudah kada ditutup di akhirat. Nah, mungkin kayak itu di hatinya itu. Saking memaafkannya nih lawan umat-umat Nabi Muhammad. Itu amalan itu bila anak goreng hatiku seperti itu. Oh ya sahabat bujur nih orang yang tidur hatinya Masya Allah luar biasa, tidak ada dendam. Nah seperti itu Al-Habib Ali Habsyi sejak kecil dididik oleh kuitannya yang bernama Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Nah mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya kada. Kita doakan juga ya mudah-mudahan saudara kita di Palestina segera Allah hilangkan kesusahan mereka, segera Allah menangkan mereka daripada orang-orang zalim, orang Yahudi atau orang Zionis ya yang sedang menzalimi mereka ya, yang wafat segera Allah berikan kenikmatan surganya di alam kuburnya, dijadikan taman-taman surga. Kata Habib Umar tadi malam Jumat ya, tuh lihat kata Habib Umar mereka para syahid ya, puluhan mayat mungkin ratusan tidak berbau mayat mereka, bahkan lebih harum daripada yang harum misik kata Habib Umar. Ini tanda apa? Mereka telah mendapatkan kemuliaan yang besar sebagai syuhada karena mereka meninggal dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan tertindas. Lihat Allah berikan kemuliaan kepada mereka kata Habib Umar. Jenazah mereka berbau wangi. Masya Allah, tabarakallah. Menunjukkan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya nih anak-anak Palestina ini berkata di alam kubur ini udah ribuan yang meninggal anak-anak kecil. Ada yang meninggal yang paling muda lahir tanggal 6 Oktober, meninggal tanggal 13. Seminggu umurnya meninggal. Dan paling halus tanggal 7 perang, tanggal 13 anak kecil tadi kena bom. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka mulia ya. Allah berikan syahid luar biasa. Mereka puluhan tahun dalam keadaan dizalimi. Sampai anak-anakku sudah ngerti ya. Ya biasa sudah mereka tuh, bahkan mereka itu ya sudah biasa. Bahkan mereka itu berkeinginan kalau sudah balik mereka itu udah mati nggak apa-apa sudah. Nah itu anak-anak Palestina seperti itu dididik sama orang tuanya. Kalau dengar ada bom itu ya beramai-ramai bermainan, ketawa-ketawa biasa. Ya. Begitulah mereka yang mana di saat ini dalam kesusahan dan kita mendoakan. Ya karena kita mendoakan mudah-mudahan Allah segera selamatkan kesusahan saudara-saudara kita, amin ya rabbal. Seandainya mereka mau berkata bahwasanya tidak usah kalian sholat gaib untuk kami karena kami masih hidup, karena kami masih hidup di alam kubur. Sholat gaiblah untuk kalian yang mati. Mati apa? Tidak peduli dengan keadaan kami. Nah, dengan doa ini mudahan menunjukkan kita peduli dengan doa kita. Seandainya mereka dia Palestina itu cuma di gambut situ, mungkin kita antari makan minum ya kada. Jauh benar. Paling kada bagaimana? Paling kada kalau kita makan minum, ya Allah saya kenyang, saya sekarang hilang dahaga. Ya Allah, makan minum saya saat ini jangan engkau beri rasa kenyang. Ya, biar rasa kenyang ini berikan kepada mereka. Ya Allah, saya tidur nih enak. Ya Allah, kalau bisa enak tidur saya ini udah. Jangan kau berikan rasa untuk saya seakan-akan saya nggak tidur. Berikan rasa nikmat tidur saya ini, istirahat saya ini untuk mereka yang di sana ya Allah.
Nah, seperti itu barang kita hati kita ini Allah nang tahu kita ini hendak menolong di sana kita di sana, cuman apalah daya paling ada kita berdoa. Nah, ini menjadi saksi, mudah-mudahan di kubur kita ditanya, kamu sudah siapa saudara kamu? Saudara saya umat Islam. Bohong kata Allah. Kenapa bohong? Kamu nggak peduli dengan mereka. Kalau sudah kita doakan saudara saya umat Islam, ya benar kata Allah, kamu telah mendoakan mereka, memiliki perhatian kepada mereka, merasa penderitaan mereka, ya seakan-akan dirimu sakit seperti mereka. Dan mudah-mudahan ya Allah segera hilangkan kesusahan saudara-saudara kita khususnya di Palestina, amin ya rabbal ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi adal mudin, ya arhamar ya arhamar rahimin, warijalan wakhtim bi ahsan khitam izadanal insiram wahana hilul himam wazada rashul jabin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Thumma salah wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar ya Allah ya arhamar rahimin. Nabi engkau ya Allah telah bersabda, tiadalah orang membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali kecuali malaikat telah berkata, wahai fulan, Allah yang arhamar rahimin telah menghadapmu, minta yang engkau inginkan ya Allah. Kami meminta di saat ini agar engkau menghilangkan segala kesusahan umat Islam ya Allah, terutama saudara-saudara kami di Palestina. Farid qurubahum ya Allah, wansurhum ya Rabb. Ya Rabb, tolonglah mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, ahlik wa dammir a'da'ahum minal yahudi wal musyrikin. Hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah, orang Yahud yang zalim dan sekutu-sekutunya orang musyrik ya Allah. Damir a'da'ahum wa syatit syamlahum wa farid jam'ahum waj'alhum fil ghabirin biquwwatika ya qawi ya matin. Ikfi syarra dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina taqabbalallahu minkum.